Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai regulasi emosi. Definisi regulasi emosi, studi literatur konseptual. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, bahwa regulasi emosi merupakan salah satu konsep penting dalam kajian psikologi modern, khususnya dalam konteks perkembangan individu, kesehatan mental, serta keberfungsian sosial. Nah, regulasi emosi sendiri merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara adaptif dalam berbagai konteks. Dan pastinya, proses regulasi emosi ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh yang terkenal di bidang ini yaitu Gross. Menurut Gross, regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dan mengungkapkan emosi yang dirasakan. Menurutnya, terdapat beberapa faktor pendorong emosi, yaitu situasi di lingkungan, bagaimana individu menafsirkannya, serta pengalaman terdahulu yang membentuk respons emosional. Adapun beberapa faktor menurut tokoh lainnya, faktor yang dapat mempengaruhi meliputi usia, keluarga, lingkungan, dan budaya. Nah, meskipun demikian, dalam berbagai literatur psikologi, terdapat beragam definisi mengenai regulasi emosi, tergantung dari perspektif teoritis dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah merumuskan definisi baru dari regulasi emosi yang mengintegrasikan berbagai pandangan dan perspektif dalam literatur yang ada. Regulasi emosi menjadi salah satu fokus utama dalam psikologi karena berkaitan dengan cara individu memonitor serta mengelola emosi mereka. Hal ini telah dijelaskan oleh Gross bahwa regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dan mengungkapkan emosi yang dirasakan. Gross juga menyebutkan bahwa terdapat 5 tahapan regulasi emosi. Yang pertama yaitu pemilihan situasi. Pemilihan situasi yaitu tindakan yang meningkatkan atau mengurangi kemungkinan seseorang mengalami emosi yang diinginkan atau tidak diinginkan dalam situasi tertentu. Kedua adalah modifikasi situasi. Modifikasi situasi yaitu suatu tindakan yang dapat secara langsung mengubah suatu situasi sehingga berdampak secara emosional. Yang ketiga yaitu penempatan perhatian. Penempatan perhatian yaitu ketika seseorang mengarahkan perhatian yang bertujuan untuk mempengaruhi reaksi emosional. Keempat yaitu perubahan kognitif. Perubahan kognitif yaitu perubahan cara seseorang melihat dan menilai suatu situasi demi mengubah dampak yang mungkin ditimbulkan secara emosional dan seringkali terjadi dalam situasi eksternal, namun dapat juga terjadi dalam situasi internal. Dan terakhir adalah modifikasi respon. Modifikasi respon yaitu pengaruh langsung terhadap perilaku, pengalaman, atau respon fisiologis dari respon emosional setelah emosi terbentuk. Beragam definisi mengenai regulasi emosi yang dikemukakan oleh para ahli mencerminkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara pandang, perspektif teoritis, serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam memahami konsep tersebut. Setiap definisi muncul dari kerangka teori tertentu yang menyoroti aspek-aspek berbeda seperti faktor biologis, sosial, maupun kognitif dalam proses regulasi emosi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali definisi-definisi yang telah ada agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif. Pada kajian ini, ada 4 sumber utama yang digunakan untuk mengkaji definisi regulasi emosi. Yang pertama, dari Kim Spoon dan kawan-kawan tahun 2013 dalam Sari di tahun 2022, mengemukakan bahwa regulasi emosi adalah kemampuan untuk menurunkan, menjaga, atau meningkatkan dorongan emosi seseorang, serta memiliki peran yang penting dalam perkembangan afeksi, sosial, dan emosi. Definisi ini menyoroti fleksibilitas emosi dan relevansi regulasi emosi dalam konteks perkembangan. Yang kedua, menurut Tull dan Aldau tahun 2015, mereka mendefinisikan regulasi emosi sebagai cara khas atau disposisional individu dalam memahami, menghargai, dan merespons pengalaman emosional mereka. Definisi ini menekankan bahwa regulasi emosi merupakan bagian dari kepribadian yang relatif stabil dan mencerminkan
proses internal yang berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, menurut Diaz dan Ainsberg tahun 2015, serta Tuget dan Fredrickson tahun 2007 melalui Andriani dan Saadah tahun 2024 menjelaskan bahwa regulasi emosi adalah kemampuan untuk merespons proses intrinsik dan ekstrinsik dengan tujuan mengawasi dan mengubah reaksi emosional. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa regulasi emosi sebagai proses yang kompleks dan kontekstual. Yang keempat, menurut Harmalis tahun 2022 melalui Angel dan Salma tahun 2024 menyatakan bahwa regulasi emosi adalah kemampuan manusia untuk mengevaluasi, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi secara autentik demi mencapai keseimbangan emosional. Definisi ini bersifat eksplisit karena menyebutkan proses dan tujuan dari regulasi emosi secara jelas. Teman-teman tahu nggak sih perbandingan dari definisi yang sudah disebutkan tadi? Jadi menurut Kim Spoon, lebih menekankan fleksibilitas dalam mengelola intensitas emosi, tetapi tidak menjelaskan secara rinci mekanisme regulasi yang digunakan. Kedua, menurut Tull dan Aldao, melihat regulasi emosi sebagai bagian dari disposisi atau kepribadian yang stabil, namun kurang membahas aspek kontekstual atau fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berubah. Yang ketiga, menurut Tugade dan Fredrickson, melihat regulasi emosi secara kontekstual dan dinamis, tetapi tidak mendalam membahas aspek internal seperti strategi kognitif. Lalu yang terakhir menurut Harmalis, yaitu menekankan keaslian ekspresi emosi namun tidak mempertimbangkan bahwa ekspresi emosional yang sangat terbuka tidak selalu sesuai dalam konteks sosial tertentu. Nah, jadi pada bagian definisi yang baru yang kami ajukan adalah regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi pengalaman serta ekspresi emosi secara fleksibel, baik secara kognitif dan fisiologis, maupun secara perilaku dan dalam konteks situasi dengan tujuan mencapai keseimbangan emosional, kesejahteraan, dan adaptasi psikososial. Definisi ini mengintegrasikan berbagai aspek internal dan eksternal, menggambarkan sifat regulasi emosi yang dinamis dan kompleks, serta menjelaskan bagaimana regulasi emosi berperan dalam kesejahteraan psikologis individu. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, peneliti merumuskan satu definisi baru dari regulasi emosi, yaitu regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi pengalaman, serta ekspresi emosi secara fleksibel, baik secara kognitif dan fisiologis, maupun secara perilaku dan konteks situasi, dengan tujuan mencapai keseimbangan emosional, kesejahteraan, dan adaptasi psikososial. Definisi ini mengintegrasikan berbagai dimensi regulasi emosi, mulai dari proses internal hingga faktor eksternal, sehingga mencerminkan sifatnya yang dinamis dan multidimensional. Definisi ini berfungsi sebagai kerangka komprehensif untuk memahami mekanisme regulasi emosi dalam berbagai konteks, baik klinis, sosial, maupun perkembangan. Dengan menekankan fleksibilitas dan tujuan adaptifnya, definisi ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan intervensi psikologis seperti kognitif perilaku ataupun pelatihan kecerdasan emosional, serta mendorong penelitian empiris lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi emosi. Sekian dari kami, terima kasih.